Selamat datang. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin pernah kepikiran sama kita semua. Kalau nanti jauh di masa depan, anak cucu kita lihat jejak digital kita, kira-kira warisan apa yang mereka temukan? Nah, ada sebuah renungan harian dari Sabda Bina Umat GPIB yang menarik banget nih. Tulisan ini ngajak kita mundur hampir 2000 tahun buat nemuin jawabannya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Ya, ini koneksinya menarik banget loh. Sumber ini langsung nunjukin kontras yang tajam gitu. Dunia digital kita sekarang itu kan, ya ampun, kayak pasar malam yang super berisik. Haha, bener. Semua orang ngomong. Semua orang ngomong, semua punya opini. Dari hal penting sampai yang sepele banget kan. Nah, tulisan ini tuh seolah-olah nanya, di tengah semua kebisingan ini, suara kita itu nambahin kekacauan atau justru bawa keteduhan? Tepat. Kayaknya kita semua pernah ngalamin itu ya. Niatnya cuma mau lihat kabar temen di medsos, malah keseret tebat kusir yang nggak ada ujungnya, atau lihat ujaran kebencian, atau hoaks. Betul. Dan sumber ini bilang dampaknya itu bisa bikin kita bingung, marah, atau yang lebih parah, jadi apatis, jadi males. Kita mikir, udahlah. Nah, disinilah renungan itu bawa kita ke suratnya Rasul Petrus. Yang keren dari cara Petrus berkomunikasi itu tujuannya spesifik banget. Cuma dua, mengingatkan dan menguatkan. Mengingatkan dan menguatkan. Iya, dia bilang gini, aku tahu kalian udah tahu soal ini, tapi tugasku ya buat ngingetin kalian terus. Coba bayangin deh, di zaman informasi itu langka, dia malah milih untuk ngulang hal-hal dasar. Bukan buat cari sensasi, tapi buat bangun fondasi komoditasnya biar kokoh. Oke. Ini bagian yang bikin saya mikir nih. Idenya kan bagus banget ya, kita harus niru Petrus, yaitu menguatkan sesama. Tapi kita realistis dikit deh. Algoritma media sosial sekarang kan, gimana ya, dirancangnya justru untuk ngehargain kemarahan, perdebatan. Nah, itu dia pertanyaannya. Bukan buat dorongan yang tulus kan? Jadi, apa nasihat kuno ini masih praktis? Atau cuma ide indah yang susah diterapin? Pertanyaan krusial banget itu. Dan sumber ini sebenarnya jawab itu secara nggak langsung. Poinnya itu bukan soal menang perang lawan algoritma, bukan juga soal jadi suara yang paling kenceng. Ini skalanya lebih kecil, lebih personal. Maksudnya gimana tuh? Petrus kan nggak pidato di alun-alun. Dia nulis surat yang sifatnya personal. Nah, renungan ini ngajak kita buat lihat tiap interaksi digital kita, tiap komen, DM, atau postingan sebagai surat personal juga. Oke. Mungkin postingan kita nggak akan viral, tapi bisa jadi itu satu-satunya pesan penguatan yang diterima seseorang hari itu. Wah, jadi fokusnya bukan di jangkauan, tapi di dampak personalnya ya. Bukan buat ngubah dunia dalam satu postingan, tapi menguatkan satu orang di satu waktu. Ini mengubah cara saya mandang tombol kirim loh. Tepat. Jadi menguatkan di sini bukan berarti harus selalu ceramah atau menggurui gitu kan? Sama sekali bukan. Justru renungan ini nyorotinnya kualitas kayak kebajikan, penguasaan diri, sama kasih. Menguatkan itu bisa sesederhana kirim pesan, aku kepikiran kamu loh hari ini, semoga baik-baik aja ya. Simple banget ya ternyata. Simple. Atau pas lihat teman diserang di kolom komentar, kita nggak ikut-ikutan manasin suasana. Mungkin kita malah kirim DM yang nenangin dia. Ini kan tindakan sadar buat pakai teknologi kita untuk bangun jembatan, bukan tembok. Jadi kalau kita rangkum nih, inti dari renungan ini tuh ajakan buat mengubah peran kita di dunia digital. Dari yang tadinya mungkin cuma jadi penyiar opini, Betul. jadi seorang sahabat yang sengaja kirim pesan-pesan penguatan. Tepat sekali. Ini pergeseran perspektif yang dalam banget loh. Petrus pakai teknologi terbaik zamannya, yaitu surat, untuk menjangkau dan menguatkan. Nah, kita punya teknologi yang bisa melakukan hal yang sama dalam hitungan detik. Pertanyaannya, kita pakai buat apa? Bener juga. Setiap interaksi digital itu kesempatan buat nerusin apa yang Petrus sudah mulai. Dan ini akhirnya balik lagi ke pertanyaan kita di awal tadi. Renungan ini ditutup dengan doa, supaya kita bisa mewariskan iman bagi generasi berikutnya. Jadi, sebagai pemikiran penutup buat Anda yang mendengarkan, coba bayangkan lagi deh, kalau seluruh arsip digital Anda, semua komentar, postingan, like, itu satu-satunya warisan yang ditinggalkan. Cerita apa yang disampaikannya? Cerita soal kebisingan dan perdebatan? Atau sebuah warisan tentang upaya tanpa lelah untuk menguatkan orang lain?